past my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. Shalom, selamat pagi kami mengucapkan kepada Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Apa kabar pada pagi hari ini? Semoga Bapak Ibu dan Saudara semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kami dari BKP Aston Bekasi mengundang Bapak Ibu dan Saudara semua untuk ikut beribadah bersama kami pada pagi hari ini. Dan sebelum itu, marilah kita mendengarkan beberapa pengumuman sepekan berikut ini. Pada hari Rabu jam 19 kita ada menara doa. Kita laksanakan via Zoom. Pada hari Kamis dan hari Jumat jam 19 kita ada kul masing-masing. Kami persilakan menghubungi gembala kulnya masing-masing. Dan pada hari Sabtu jangan lupa jam 5 pagi kita ada doa fajar. Kepada adik-adik sekolah minggu jam 5 sore kita ada ibadah sekolah minggu ya. Jangan lupa ajak teman-temannya untuk ikut melalui Zoom ya. Dan pada hari Minggu ibadah kita tetap diadakan secara online melalui Facebook dan YouTube GBI BKP Aston pada pukul 8 pagi. Ajak saudara, famili, tetangga untuk ikut beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga kami menginformasikan kepada Bapak Ibu dan Saudara semuanya, jika ada yang tergugah hatinya untuk menabur buat rumah Tuhan berupa persepuluhan dan persembahan-persembahan yang lain, kami persilakan mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Dan juga sekarang ini masih COVID-19, maka dengan itu kami sarankan kepada Bapak Ibu dan Saudara semua untuk menjaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan yang bersih, dan pakai hand sanitizer. Sekianlah pengumuman buat kita pada pagi hari ini, dan kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, pasti selalu luar biasa dan antusias. Amin. Amin. Pagi hari ini kita mau datang sama Tuhan pada minggu yang indah ini. Kita tetap berada di sini untuk menikmati ibadah online pagi ini. Amin. Amin. Mari saya ajak untuk kita semua bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sampai detik ini Tuhan kami dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera. Kami dapat merasakan kenyamanan yang berasal daripada Engkau. Tiba saatnya Tuhan kami ingin mengangkat setiap sembah kami, pujian kami, pengagungan kami ke hadapan-Mu Yesus. Sebab Engkau layak terima segala pujian kami. Yes, Yesus. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima
sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah pencipta hidup kami, pemilik hidup kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji dan menyembah Engkau, karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami yang benar. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Saya udah untuk kita semua bangkit berdiri. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam akan memuja karena Engkau adalah Tuhan kami yang benar. Yes. Woo. Sama-sama kita katakan. Kau batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes, haleluya. Kita mau katakan lagu ini dari awal, saudara. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersamamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes. Sebab kami tahu Tuhan, gunung batu kami, kota benteng kami adalah Engkau. Jesus. Sekalipun rintangan mendatangi kami, kami tidak akan pernah takut. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yes. Dipersilakan untuk kita duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Kita mau masuk dalam firman Tuhan, biar firman ini menjadi rema kita dalam sehari-hari.
dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bakal permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bakal permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berperkara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Paniko mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan
yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa, menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan, kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita telah memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Dan saatnya kita boleh masuk dalam firman Tuhan. Kita
kita persiapkan hati kita terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh ada bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu. Setiap kami boleh hadir di tengah-tengah ibadah online kami gereja-Mu GBBKP Aston Bekasi Tuhan. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan pesan firman-Mu, biarlah kiranya firman ini boleh sungguh jatuh di tanah hati setiap mereka yang mendengar, tanah hati yang baik, sehingga firman ini boleh berbuah dan semakin besar dan semakin boleh indah bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu menyampaikan pesan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Saudaraku kasih dalam Tuhan, hal yang firman Tuhan yang akan saya bagikan, sampaikan hari ini bagi kita, saudara kasih dalam Tuhan, nats firman Tuhan terambil di dalam Lukas 7. Lukas 7 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama, saudara bisa buka handphone saudara, saudara buka Alkitab saudara, dimanapun saudara berada tengah perjalanan ataupun saudara sedang berkendaraan, saudara dengar firman ini dan juga yang ada di rumah, mari siapkan hati kita. Kita baca bersama-sama, saudara kasih dalam Tuhan, satu perikop firman Tuhan yang sana yang berjudul yaitu Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat pertama, setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada seorang hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kita telah baca firman Tuhan, dan yang menjadi tema ataupun judul khotbah hari ini yaitu apa yang membuat Allah heran atasmu? Apa yang membuat Allah heran atasmu? Saudaraku, realita pandangan manusia hal yang sangat mengagumkan atau membuat takjub seseorang adalah ketika mereka melihat satu capaian, prestasi yang besar terjadi atas mereka. Akan tetapi di hadapan Allah, hal yang besar bukan karena capaian atau prestasi dunia seperti kesuksesan dan lain sebagainya. Akan tetapi bagaimana sikap kita menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib yang telah membebaskan saudara dan saya dari belenggu dosa. Sehingga saudara dan saya, kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab di tengah kekristenan yang sedang kehilangan tanggung jawab. Begini saudara kasih dalam Tuhan, kedewasaan rohani seseorang tidaklah ditentukan seberapa lama saudara telah menjadi Kristen. Akan tetapi seberapa intim hubungan pribadi masing-masing kita kepada Allah dan firman-Nya. Maka itulah sesungguhnya hal yang menakjubkan. Katakan amin. Saudaraku, di dalam Alkitab ada dua orang yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Dan mereka ini bukanlah orang Yahudi. Alkitab katakan di dalam Injil Matius 15, yaitu kisah perempuan Kanaan di dalam Injil Matius 15. Dan juga firman yang telah kita baca barusan, yaitu seorang perwira di Kapernaum. Siapakah mereka ini, saudara kasih dalam Tuhan? Saudara, perempuan Kanaan, perempuan yang dicap sebagai bangsa kafir, penyembah berhala dan orang yang tidak bersunat.
Dan demikian juga perwira Romawi di Kapernaum adalah perwira Romawi, yaitu bangsa Romawi yang ditempatkan di Kapernaum sebagai satu pusat kota penangkapan ikan dan perniagaan pada zaman itu. Mari, saudaraku, kita akan masuk, kita akan belajar dari seorang perwira Romawi ini yang menjadi pokok bahasan kita hari ini. Siapakah perwira Romawi ini di tengah masyarakat sekitar? Mari kita akan lihat bersama-sama dari perikop firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Yang pertama, di dalam ayat yang kedua firman Tuhan berkata demikian. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Perhatikan, yang pertama, perwira Romawi ini adalah pribadi yang sangat menghargai hambanya. Atau mungkin saudara kasih dalam Tuhan, kalau saat ini yaitu seorang pekerja di rumah tangga. Meski dengan jabatan yang strategis, penting dan sangat terpandang bagi orang di sekitar saat itu, akan tetapi sangat menghargai kaum kecil, yaitu seorang hamba pembantunya. Saudaraku, gambaran saat ini adalah seorang asisten di tengah-tengah rumah tangga. Dan saya perhatikan, seorang tuan rumah banyak kali tidak menghargai hamba atau asisten rumah tangga. Akan tetapi perwira ini, dia sangat menghargai hambanya. Saudara, saya ingatkan bagi kita hari ini. Jika mungkin kita punya seorang ataupun yang membantu kita, ataupun mereka hamba, ataupun mereka sebagai pembantu rumah tangga kita, ataupun seorang pekerja di tengah-tengah rumah tangga kita, mari perhatikan mereka. Mungkin mereka yang tidak seiman dengan kita, justru saudara kasih dalam hal ini kita harus tampilkan hal yang berbeda dari setiap orang di luar. Seorang perwira ini dia sangat menghargai hambanya, meskipun bukan kaum dari Romawi. Dan yang kedua, siapakah perwira Romawi ini? Di dalam ayat yang kedua B dikatakan demikian. Saya baca dari ayat 2, di situ ada seorang perwira yang punya seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Pribadi yang memberikan perhatian kepada hambanya. Meski seorang terpandang di Kapernaum, akan tetapi sangat peduli kepada hambanya yang sedang sakit, sehingga memunculkan satu perasaan dan tindakan untuk mengurangi penderitaan hambanya tersebut. Saudara perhatikan, kepedulian kita kepada orang lain akan memunculkan perasaan, dan perasaanmu itu akan mendorong saudara, akan mendorong kita untuk bertindak mengurangi penderitaan orang lain. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, dia adalah sebagai pribadi yang mengasihi orang-orang Yahudi di kota Kapernaum. Ayat 5a dikatakan demikian. Sebab ia mengasihi bangsa kita, mengasihi orang-orang Yahudi. Artinya meski bukan seorang Yahudi, akan tetapi dia mengasihi orang-orang di sekitar. Saudaraku perhatikan, mari bagaimana hubungan kita di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah sekitar kita. Bukankah Yesus mengajarkan kasihilah sesama manusia sebagai hukum yang kedua? Kasihilah sesama manusia. Mari saudara kasih dalam Tuhan, perhatikan. Dan siapakah perwira ini saudara kasih dalam Tuhan? Ia adalah pribadi yang terbeban bagi pembangunan, dikatakan bagi pembangunan sinagog, yaitu rumah ibadat orang Yahudi. Ayat 5b dikatakan demikian. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Oh, artinya dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan pengaruh yang dimilikinya. Dan dia berikan untuk memberkati pembangunan sinagog, yaitu rumah ibadat orang Yahudi di Kapernaum. Doa saya bagi saudara, siapapun saudara yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, biarlah kiranya saudara dilawat oleh Roh Kudus, sehingga saudara juga menjadi bagian satu pribadi yang terbeban untuk pembangunan rumah ibadat, untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Maka di sana saya percaya nama Tuhan dimuliakan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itulah sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, ketika perwira ini meminta orang tua-tua Yahudi untuk menyampaikan pesan kepada Yesus agar supaya menyembuhkan hambanya ini. Dan tidak ada seorang pun, dan tidak ada satu pun bantahan dari mereka.
dari orang-orang Yahudi karena mereka sangat mengenal siapa perwira ini di kota Kapernaum. Dan dia dikenal sebagai seorang yang murah hati, dan dia dikenal sebagai seorang yang mengasihi orang di sekitar, dan dia tidak pelit, dan dia membantu pekerjaan Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan, dan dia juga orang yang menolong orang. Pertanyaan bagi kita saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Apa dan siapa kita dikenal oleh orang-orang di komunitas dan lingkungan sekitar kita? Ini menjadi perenungan bagi kita saudara kasih dalam Tuhan, menjadi PR bagi kita semua. Melalui hidup kita, hidup saudara dan hidup saya, melalui kita semua, sikap dan perbuatan kita mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Kita akan masuk lebih dalam lagi tentang perwira Romawi ini. Dan kita akan lihat bagaimana respon dan tindakan perwira Romawi ini ketika akhirnya juga Yesus datang mendekati ke rumah perwira ini. Di dalam ayat 6 berkata demikian. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Maksudnya mereka ini adalah orang tua-tua Yahudi yang diminta oleh perwira ini untuk datang. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Saudara perhatikan, ketika Yesus menerima pesan dari orang tua-tua Yahudi ini, maka berangkatlah bersama-sama dengan mereka, dan ketika mendekati rumah perwira Romawi ini, kita lihat apa yang diucapkan perwira ini melalui sahabat-sahabat yang disampaikan kepada Yesus. Kita akan lihat selanjutnya saudara kasih dalam, tapi saya mau katakan begini. Ucapanmu akan menunjukkan siapa saudara. Dan dari ucapanmu akan memperlihatkan kepribadianmu. Dan kepribadianmu akan nampak dari sikap dan karaktermu. Dan sikap karaktermu itu akan membuktikan kualitas kekristenan. Katakan amin. Kita lanjut dan kita lihat tentang perwira Romawi ini. Ucapan-ucapan yang dia sampaikan, pesankan kepada sahabat-sahabatnya untuk disampaikan kepada Yesus. Ketika Yesus sudah mendekat kepada tempat tinggal rumah perwira ini. Yang pertama, dikatakan di dalam ayat yang ke-6 tadi. Berkata demikian. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah. Sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ini satu sikap rendah hati dan sangat menghargai. Menempatkan Yesus Kristus sedemikian mulia, agung dan kudus. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Apakah kita menyadari bahwa sesungguhnya kita masih jauh dari sempurna? Kita masih jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Ataukah jangan-jangan ada di antara kita seperti orang-orang Yahudi saat itu yang merasa bahwa dia lebih benar, dia lebih suci, atau mereka lebih benar daripada orang pemungut cukai dan orang Samaria dan bangsa-bangsa lain. Dan bahkan cenderung menghakimi orang lain. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Yang pertama kita belajar dari perwira Romawi ini. Dia punya satu sikap yang rendah hati. Dan sangat menghargai kehadiran Yesus. Menempatkan Yesus Kristus sedemikian mulia, agung dan kudus. Saudaraku, pagi hari ini, engkau yang mendengar pesan firman Tuhan pagi ini. Bagaimana dan seperti apa saudara menempatkan kehadiran Allah dalam kehidupan, dalam rumah tangga. Atau dalam ibadah online seperti ini. Mungkin kau berkata tidak memperhatikan. Cuma suami, istri, anak-anak. Sehingga dengan mungkin seenaknya saja saudara tidak punya sikap yang benar di dalam beribadah. Engkau melakukan aktivitas yang lain. Engkau berbicara, engkau mengobrol tentang sesuatu. Ataupun saudara membuka gadget saudara. Karena saudara tidak memperhatikan saudara. Karena bukan di dalam satu tempat, ruang yang dimana orang lain banyak. Tapi mari, mulai dari hal yang seperti ini. Jika Tuhan paksa, seakan-akan Tuhan paksa keadaan kondisi saat ini. Membuat kita
untuk supaya beribadah di tengah-tengah rumah tangga kita bersama suami, istri, anak-anak kita. Mari mulai dari rumah kita membangun satu hubungan yang baik kepada Allah dan menempatkan Dia pada tempat yang tepat. Sedemikian mulia, agung, dan kudus Allah bersama dengan kita. Katakan amin. Yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan. Perwira ini, saudara kasih dalam Tuhan. Ucapan-ucapan perwira ini kita lihat dikatakan dia memiliki satu kejujuran dan mau mengintrospeksi diri. Kenapa saya katakan demikian? Kita lihat di dalam ayat yang ke-7b dikatakan demikian. Sebab aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 7 dikatakan demikian. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Dikatakan diriku pun tidak layak untuk datang kepadamu. Sebagai seorang Romawi dan berada di antara orang-orang Yahudi. Dia datang kepada, dia menyadari siapa dirinya. Sebagai orang asing yang tidak pantas untuk datang kepada Yesus. Sehingga dia berkata, aku tidak layak untuk datang kepadamu. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Siapakah kita, saudaraku kasih dalam Tuhan? Sehingga kita dapat datang kepada Allah. Apakah karena perbuatanmu? Tidak ada seorang pun. Dan bukan karena perbuatan kita. Bukan karena kebaikan kita. Akan tetapi semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang melayakkan saudara dan saya. Yesus tersalibkan, darahnya dicurahkan demi dan untuk membebaskan, melepaskan kita dari belenggu dosa. Sehingga tidak ada lagi pembatas sekat, sehingga melalui pengorbanan darah Yesus, saudara dan saya dapat datang menghampiri Allah. Dan kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Katakan amin. Mari kita jujur, introspeksi diri kita, saudara kasih dalam Tuhan. Apakah kita telah pantas? Apakah kita telah layak? Tapi biarlah bukan karena kekuatan kita, tapi karena ada pribadi Roh Kudus yang memenuhi kita, sehingga kita punya rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan untuk datang dan memuji menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan atas hidup kita, sehingga kita boleh layak datang menghadap Allah. Katakan amin. Yang ketiga, sikap mempercayai bahwa Yesus pemilik otoritas. Ayat 7b dikatakan demikian. Ayat 7b berkata demikian. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara perhatikan. Kalimat terakhir yang diucapkan perwira ini. Sekali lagi saya ulang. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini sangat menarik sekali, saudara kasih dalam Tuhan. Sangat menarik sekali dan luar biasa. Bagaimana sedemikian percayanya perwira ini kepada Yesus? Ini pertanyaannya. Sehingga dia memiliki satu keyakinan yang penuh, keyakinan yang kuat terhadap Yesus. Sebab pasti dia telah banyak mendengar dan melihat Yesus melakukan mukjizat-mukjizat selama Yesus melayani di Kapernaum. Katakan amin. Dia tahu bahwa Yesus punya otoritas. Yesus punya kuasa atas penyakit seperti dia katakan. Dia juga punya otoritas atas bawahan untuk diperintah. Saudara kasih dalam Tuhan. Maka itu sebabnya Yesus heran. Yesus takjub akan perwira Romawi ini. Sehingga Yesus berkata, iman seperti ini. Iman seperti ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-9. Sebab bangsa Israel, saudara kasih dalam Tuhan, sekalipun mereka telah melihat banyak mukjizat dan bahkan mereka mengalami mukjizat di Kapernaum, akan tetapi mereka belum dapat percaya akan kemahakuasaan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias dan Allah. Saudaraku kasih dalam Tuhan, bagi setiap saudara yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, dengar baik. Kepercayaan dari perwira Romawi ini
serta sikap dan perbuatan benar yang dilakukan perwira Romawi ini bukan datang dengan secara kebetulan, bukan datang dengan mendadak, bukan datang dengan instan. Akan tetapi karena dia sudah mendengar setiap pengajaran yang Yesus sampaikan, ketika Yesus dikatakan setiap hari Sabat dia masuk ke sinagog dan memberikan pengajaran, dan orang takjub akan pengajaran dan ucapan yang Yesus sampaikan. Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam Lukas 4 ayat 31, firman Tuhan berkata demikian. Lukas 4 ayat 31. Berikutnya Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh dengan kuasa. Haleluya. Pengajarannya dan perkataannya penuh dengan kuasa. Ketika Yesus selama melayani di Kapernaum, dia masuk ke rumah ibadat orang Yahudi. Dan orang takjub mendengar dan menyaksikan dan mukjizat yang terjadi pada saat itu. Saudara kasih dalam Tuhan. Sehingga dikatakan selanjutnya, ayat yang terakhir, tersebarlah berita tentang dia di daerah Kapernaum. Itulah sebabnya perwira Romawi ini berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Artinya imanmu bertumbuh dari pendengaran. Katakan amin. Roma 10 ayat 17. Dan firman Kristus akan membangun manusia rohanimu menjadi dewasa, sehingga bertindak sesuai dengan firman, selaras dengan firman Kristus. Dan oleh imanmu akan menarik kuasa adikodrati Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingatkan bagi kita, jangan pernah engkau berharap Anda punya iman jika saudara tidak pernah mendengar firman dan tidak pernah baca firman Tuhan. Dan bahkan tidak pernah merenungkan firman Tuhan dan tidak pernah bertindak untuk melakukan sesuai dengan firman. Saudaraku, pengajaran-pengajaran Yesus Kristus lakukan di sinagog telah membentuk iman yang besar dari perwira Romawi ini. Sehingga oleh iman itu menghasilkan satu sikap perbuatan yang benar, yaitu menjadi pribadi yang memiliki belas kasihan kepada hambanya dan orang-orang di sekitar. Saya percaya pengajaran dan firman yang kita baca, yang kita renungkan, ini akan membentuk satu iman dalam pribadi masing-masing kita, sehingga menghasilkan satu sikap perbuatan yang benar sesuai dengan firman Kristus yang kita baca, yang kita belajar, sehingga kita ditaruhkan untuk memiliki belas kasihan kepada orang di sekitar kita. Itu sebabnya saya ulangi kembali, saudara kasih dalam Tuhan, Allah tidak pernah heran dan takjub terhadap capaian-capaian atau prestasi dunia, kecuali dia melihat ada saudara dan saya punya iman yang besar. Katakan amin. Mari saudara kasih dalam Tuhan yang mendengar khotbah pagi ini, mungkin selama ini saudara masih terbelenggu dengan masalah-masalah yang kau hadapi. Sepertinya yang Anda temukan adalah jalan buntu. Saat ini mulailah belajar. Dengarkanlah firman Tuhan, bacalah firman Tuhan dan lakukanlah itu. Maka itu akan membentuk manusia rohani saudara sehingga bertindak sesuai dengan firman Kristus dan memiliki sikap pribadi yang menyukakan Bapa di surga. Katakan amin. Maka Anda akan tangguh dan kuat melewati setiap proses hidup yang saudara hadapi. Dan percayalah, imanmu akan menarik kuasa adikodrati Allah. Hidupmu dipulihkan, tubuhmu disembuhkan, rumah tanggamu diberkati dengan berlimpah-limpah. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kasih dalam Tuhan, saudara yang telah mengikuti dan telah mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur perjamuan di hadapan saudara. Kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Mari, saya jemput saudara untuk bangkit dan berdiri. Kita naikkan satu pujian ini.
Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia baik buat saya. Sekali lagi katakan Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Mari renungkan saudara. Dia Yesus baik. Dia baik buat saya. Yesus baik buat kita. Oh Yesus, Engkau baik bagi kami. Yesus, Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami telah belajar dan kami telah mendengar firman yang telah mengajar kami hari ini Tuhan. Mengingatkan kami supaya kami punya sikap dan perbuatan yang benar. Melalui menghidupi akan firman, mendengar firman, belajar akan firman, merenungkan firman, dan melakukan firman. Sehingga firman itu yang membentuk hidup kami, membentuk manusia rohani kami. Sehingga kami punya iman yang kuat, kami punya iman yang teguh. Dan oleh iman itulah yang menarik kuasa dikodrati Allah, yaitu mukjizat terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa buat firman. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Oh Yesus. Yesus. Oh Yesus. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian sampai Ia datang. Saudara kasih dalam Tuhan, dengar baik. Sakramen perjamuan kudus yang kita lakukan hari ini adalah satu bentuk supaya saudara dan saya dipersatukan dalam karya Allah, yaitu melalui korban Kristus di kayu salib. Dan perjamuan kudus ini ada sebagai sarana untuk memberitakan bahwa Yesus mati, tapi Dia juga bangkit dan Dia naik ke surga. Dan melalui perjamuan kudus ini kita mengucap syukur atas karya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Makasih. Makasih Tuhan. Mari angkat roti di tanganmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persoalan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur tangan kanan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Yesus, berucap syukur. Dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia Yesus baik. Dia Yesus
Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, makasih Yesus. Ya Yesus, Dia buat saya. Terima kasih Tuhan. Oh, mari ucap syukur. Oh, ralabala. Oh, naralabala. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami telah terima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Yesus yang telah mempersatukan kami melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, dan untuk memberitakan kematian Yesus dan juga kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke surga, dan Dia akan datang kali kedua menjemput setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Amin. 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 Baik, puji Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita, saya mengingatkan kembali bagi kita, saudara kasih dalam, terus dukung di dalam doa, agar supaya tuntunan Tuhan, waktu dan tempat yang tepat bagi kita untuk melakukan ibadah kita secara offline. Dan saya percaya setiap kita, semua saudara, jemaat, dan siapapun saudara mendengar firman Tuhan pagi hari ini dan mengikuti ibadah pagi hari ini, saya percaya saudara semua kita telah diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara, mari terus ikuti ibadah-ibadah ibadah kita secara online seperti dalam minggu ke depan, dan terus kita berdoa untuk ibadah kita secara offline ke depan yang akan kita lakukan. Saya percaya semuanya ada di dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Saya juga mengingatkan satu lagi, yaitu tetap jaga kesehatan saudara, lakukan protokol kesehatan, disiplin, agar supaya kita semua sehat dan kuat dengan panjang umur. Tuhan berikan kepercayaan hidup bagi kita, panjang umur, dan di tengah-tengahnya kita isi hidup kita untuk boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa, bagi banyak orang, dan bagi kota bangsa kita. Amin. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Saya jemput saudara, kita sama-sama kembali bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Nanti kita akan tutup dengan doa. Angkat kedua tangan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan buat ibadah kami yang telah kami lakukan, yang telah kami ikuti, setiap kami yang ada di dalamnya Tuhan. Kami bersyukur, dan sebelum kami akhiri ibadah kami ini, kami berdoa bagi kota bangsa kami. Kota bangsa kami diberkati, dilindungi oleh Tuhan, ada di dalam kontrol dan kendali Allah. Kota bangsa kami dikasihi Tuhan, seluruh penduduknya
semuanya dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Pulau Rote sampai dengan Pulau Banda, diberkati oleh Tuhan. Seluruh sumber daya yang ada, semua diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami berdoa agar kiranya setiap hal apapun yang menekan kota bangsa kami, yang membuat kekacauan atas kota bangsa, kami halau, kami tolak dalam nama Yesus. Bahkan virus COVID-19 kami tolak, hancurkan, patahkan, stop dalam nama Yesus. Perekonomian dibangun semakin baik, perekonomian semakin indah, dan bahkan bangsa kami diberkati oleh Tuhan, penduduknya diberkati oleh Tuhan, bahkan seluruh pejabat pemerintah dari pusat sampai dengan daerah dipimpin dan dipakai oleh Tuhan. Hikmat bijaksana daripada Tuhan melimpah bagi mereka memimpin kota bangsa ini menjadi bangsa yang dikasihi dan berkenan di hadapan Tuhan. Pakai setiap kami gereja-Mu Tuhan, hamba-hamba, pelayan-pelayan, untuk menjadi alat-Mu, memberitakan Injil Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini dan juga bagi kota bangsa kami. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah doa kami seperti yang Yesus Kristus ajarkan bagi kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, akan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati.